B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang error in persona. 1. Bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor L. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang error in persona. 1. Bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP _953 B_8 Romawi _2016 JBR _CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1039-K-PIT-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya,
pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa Surat Perintah Penyidikan nomor SP.Sidik /1-4-Res.1-24-1.24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SDP/Res.5 tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.Tab/90-Res/5-1.24/2024 tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/79-Res/5-124/2024 tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP.Han-76-Res/24/2024 tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu, dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 10-35-K/Pit/2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong, atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini
dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP/90 Romawi 5 Res.1.24/2024 di Trekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP.Han/76 Romawi 5 Res.1.24/2024 di Trekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia, hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik? Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, silakan. Oke, baik ya. Hakim, nggak usah ditanggapi, percuma bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke, catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat? Ya, di sini juga surat, saksi dan ahli. Untuk Rabu di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk ini ya, menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup yang mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Itu ya, sidang saya dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nausmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi, tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung Peggy sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan Peggy dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit, tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum Peggy terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin kedelapan, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama.
Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Dalil-dalilnya insyaallah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim. Untuk kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok. Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita bisa. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada, mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang, error in persona. 1. Bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP-953-8-B-8 Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak
bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu. Tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut, jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1035-K-PIT-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik-Rom-5-Rs-Romawi 5-Rom-2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPD-5-5-Romawi-Res-1-24-2024 di Treskrimum tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.TAP-90-Romawi 5-Res-1-24-2024 di Treskrimum tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP.Kap-79-Romawi 5-Res-124-2024 di Treskrimum tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP.Han-76-5 Romawi Res-1-24-2024 di Treskrimum tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu, dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 10-35-K-PIT-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir
Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Peron, atau tidak ada teman, atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Peron. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP/90 Romawi 5 Res.1.24 2024 di Trekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP.76 Romawi 5 Res.1.24 di Trekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik. Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, silakan. Oke, baik ya, Hakim. Nggak usah ditanggapi, percuma bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke.
Catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ya, ahli ada berapa? Oke. Itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat? Nah, di sini juga surat, saksi dan ahli untuk Rabu. Di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk ini ya, menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup yang mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Gitu ya, sidang saya dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nausmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi, tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung Peggy sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan Peggy dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum Peggy terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin ke-8, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama. Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners,
Wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Dalil-dalilnya insyaallah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim, untuk kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok. Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita bersiap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang, error in persona. 1. Bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP-953-8-B-8 Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang
memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut, jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1035-K-PIT-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik-Res-1/24/Res-1.24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPDP-141-5 Romawi-Res.1.24/2024 di tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.Tab-Res-1.24/2024 di tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP-Kap-Res-79-Res-Romawi 5-Res-Romawi 5-Res tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP-Han-76-5 Romawi Res-1/24/2024 tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu, dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 10-35-K-PIT-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong
atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP/90 Romawi 5 Res.1.24/2024 di Trekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP.76/Romawi 5 Res.1.24/2024 di Trekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik. Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, silakan. Oke, baik ya. Hakim, nggak usah ditanggapi, percuma bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke, catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3.
Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi, tapi ahli. Surat? Nah, di sini juga surat, saksi dan ahli untuk Rabu. Di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk ini ya, untuk menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup Yang Mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Yang Mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Gitu ya, sidang saya dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nausmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung Peggy sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan Peggy dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum Peggy terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 1 Junto Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin ke-8, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama. Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Insyaallah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim untuk jawaban kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok.
Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita siap. Kepolisian sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang, error in persona. 1. Bahwa perkara Aqua bermula adanya laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi _2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1035-K-Pit-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi
Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik-Res-1/1/Res-1.24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPD/Res-141/5 tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.Tab/90-Res-1.24/2024 tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/79-Res-124/2024/Det tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP.Han-76-Res-5-1-24/2024/Det tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 10-35-K/Pit/2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong, atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian
tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP/90/Romawi 5/1/24/2024 di Trekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP/76/Romawi 5/Res/24/2024 di Trekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik. Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, ya silakan. Oke, baik ya, Hakim. Nggak usah ditanggapi, percuma bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke, catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat? Nah, di sini juga surat, saksi dan ahli. Untuk Rabu di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk ini ya, untuk menyusun putusan.
Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup Yang Mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Yang Mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Gitu ya, sidang saya dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nausmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi, tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron.
Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung PEGI sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan PEGI dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum PEGI terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan, perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin ke-8, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama. Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Dalil-dalilnya, insya Allah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim, untuk jawaban kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok. Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita sudah. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada,
Maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Dari pihak Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang, error in persona. 1. Bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP-953-8-B-2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya sebelum, sedang setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1038-K-PIT-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan perampasan yang kemudian kedua motor tersebut ikut
tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik-Res-1/24-1/2/24 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPDP-141-5 Romawi-Res-1.24-2024 di Treskrimum tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.TAP-Res-1.24-2024 di Treskrimum tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP-Kap-Res-79-Res-Romawi 5-Res-124-2024 Treskrimum tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP-76-5 Romawi Res-1/24-2024 di Treskrimum tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 10-35-K-PIT-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong, atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan
Apabila pemohon saat ini mengajak Yang Mulia Hakim, cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP/90/Romawi 5-Res.1.24/2024 di Rekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP/76/Romawi 5-Res.1.24/2024 di Rekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan Yang Mulia Hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik. Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, silakan. Oke, baik ya, Hakim. Nggak usah ditanggapi, percuma, bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke, catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ya, ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat? Nah, di sini juga surat, saksi dan ahli. Untuk Rabu di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk ini ya, menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup Yang Mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Yang Mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Gitu ya, sidang selesai dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nausmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi, tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung Peggy sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan Peggy dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk
pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum Peggy terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 1 Junto Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang perlindungan dan atau Pasal 340 dan atau Pasal 338 Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin ke-8, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama. Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Dalil-dalilnya, insya Allah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim, untuk jawaban kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok. Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita bersiap. Kepolisian sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang error in persona.
Satu, bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP-953-B-8 Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1038-K-PIT-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan perampasan yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi lenyap. Kami
Yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik-Res-1/24-1/2024-2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPD-141-5 Romawi-Res-1/24-2024 tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S-TAP-Res-1/2024 tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP-Kap-Res-79-Romawi-5-Res-124-2024 tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP-Han-76-5 Romawi-1/24-2024 tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 10-35-K-PIT-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong, atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu.
Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP/90/Romawi 5/ Res.1.24/2024 di Reksimum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP/76/Romawi 5/Res.24/2024 di Reksimum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia, hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik. Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, silakan. Oke, baik ya, Hakim. Nggak usah ditanggapi, percuma bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke, catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat? Ya, di sini juga surat, saksi dan ahli. Untuk Rabu di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup yang mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Gitu ya, sidang saya dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nausmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung Peggy sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan Peggy dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit, tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum Peggy terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin ke-8, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama.
Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Dalil-dalilnya insya Allah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim, untuk jawaban kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan ini. Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita bersiap. Kepolisian sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Dari pihak Peggy Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang, error in persona. 1. Bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP-8-Romawi-2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak
bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu. Tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut, jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1035-K-Pit-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik-Res-1/1/Res-1.24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPD/SP-DP-1/1/2024 tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.Tab-Res-1/2024 tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP-Kap-Res-79/Res-124/2024 tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP-Han-Res-76/5-1/24/2024 tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu, dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1035-K-Pit-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir
Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Peron, atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Peron. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di Kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di Kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim, pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP/90/Romawi 5/ Res.1.24/2024 di Trekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP/76/Romawi 5/Res.1.24/2024 di Trekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik? Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, ya silakan. Oke, baik ya, Hakim. Nggak usah ditanggapi, percuma bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke.
Catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ya, ahli ada berapa? Oke. Itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat? Nah, di sini juga surat, saksi dan ahli untuk Rabu. Di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk nih ya, menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup yang mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Gitu ya, sidang saya dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nausmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi, tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung Peggy sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan Peggy dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum Peggy terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin ke-8, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama. Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners,
Wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Dalil-dalilnya insya Allah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim, untuk kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok. Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita bersiap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada, mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang, error in persona. 1. Bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP-953-8-B-2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang
memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut, jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, putusan nomor 1038-K-PIT-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik-Res-1/24/Res-1.24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPD-141-5 Romawi-Res.1.24/2024 di Direksi Umum tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.TAP-90-Res-Romawi 5-Res.1.24/2024 di Direksi Umum tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP.Kap-79-Romawi 5-Res.124/2024 di Direksi Umum tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP.Han-76-5 Romawi Res.1/24/2024 di Direksi Umum tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu, dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1035-K-PIT-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong.
atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP/90/Romawi 5/1/24/2024 di Trekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP/76/Romawi 5/1/24/2024 di Trekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik? Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, silakan. Oke, baik ya, Hakim. Nggak usah ditanggapi, percuma, bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke, catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ya, ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3.
Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi, tapi ahli. Surat? Ya, di sini juga surat, saksi dan ahli. Untuk Rabu, di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk nih ya, menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup yang mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Gitu ya, sidang saya dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nausmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung Peggy sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan Peggy dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit, tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum Peggy terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin ke-8, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama. Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Insya Allah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim, untuk jawaban kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok.
Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita bersiap. Kepolisian sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Dari pihak Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang, error in persona. 1. Bahwa perkara Aqua bermula adanya laporan polisi nomor LP-953-B-B-8 Romawi /2016 /CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya sebelum, setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut, jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1035-K-PIT-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi
Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik /Res/Res/Res/1/24/1/24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPD/5-1/5-5-5-24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.Tab/Res/1/24/2024 tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/79-Res/5-124/2024 tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP.Khan/76-Res/24/2024 tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 10-35-K/Pit/2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong, atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016
telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP/90 Romawi 5 Res.1.24 2024 di Trekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP.76 Romawi 5 Res.1.24 2024 di Trekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik. Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, silakan. Oke, baik ya. Hakim, nggak usah ditanggapi, percuma bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke, catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat? Nah, di sini juga surat, saksi dan ahli. Untuk Rabu di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk ini ya, menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon?
terkait dengan agenda itu? Cukup Yang Mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Yang Mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Gitu ya, sidang saya dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nausmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi, tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron.
Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung PEGI sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan PEGI dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit, tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum Peggy terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin kedelapan, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama. Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Dalil-dalilnya, insyaallah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim, untuk jawaban kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok. Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita bersiap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada, mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi? Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada,
Maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada sanksi dalam perkara ini gitu, oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Dari pihak Peggy sendiri, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang, error in persona. 1. Bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP-B-8-Romawi-2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya sebelum setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut, jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1039-K-PIT-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut ikut
tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik /194 Romawi 5 res titik 1.24 2024 Dirtreksimum tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPDP /141 5 Romawi res titik 1.24 2024 Dirtreksimum tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.Tab /90 Romawi 5 res 1.24 2024 Dirtreksimum tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP.Kap /79 Romawi 5 res titik 124 2024 Dirtreksimum tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP.Han /76 5 Romawi res titik 1 24 2024 Dirtreksimum tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 10-35-K-PIT-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong, atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan
Apabila pemohon saat ini mengajak Yang Mulia Hakim, cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP_90_Romawi 5_ Res.1.24_2024 di Trekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP_76_Romawi 5_Res_Res.1.24_2024 di Trekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan Yang Mulia Hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik. Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, silakan. Oke, baik ya, Hakim. Nggak usah ditanggapi, percuma, bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke, catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ya, ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat? Ya, di sini juga surat, saksi dan ahli. Untuk Rabu di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk ini ya, menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup Yang Mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Yang Mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Gitu ya, sidang selesai dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nausmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi, tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung Peggy sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan Peggy dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk
pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum Peggy terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin kedelapan, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, majelis hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama. Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Insyaallah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim, kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok. Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita Handphone kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada, mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Dari pihak Peggy sendiri, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang error in persona.
Satu, bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP_953-B_8 Romawi_2016_JBR_CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut, jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1038-K-PIT-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan perampasan yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi lenyap. Kami
Yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik-Res-1/24-1/Res-1.24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPD-141-5 Romawi-Res-1/24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S-TAP-Res-1/2024 tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP-Kap-Res-79-Res-Romawi 5-Res-Res-2024 tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP-Han-76-5 Romawi Garis-1/24/2024 tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 10-35-K-PIT-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong, atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu.
Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP_90_Romawi 5_ Res.1.24_2024 di Trekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP_76_Romawi 5_Res_1.24_ di Trekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia, hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik. Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, ya silakan. Oke, baik ya, Hakim. Nggak usah ditanggapi, percuma, bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke, catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat? Ya, di sini juga surat, saksi dan ahli. Untuk Rabu di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk nih ya, menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup yang mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup. Termohon ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik dan duplik ya. Gitu ya. Sidang saya dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nasmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung Peggy sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan Peggy dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit, tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum Peggy terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin ke-8, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama.
Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Dalil-dalilnya insya Allah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim, itu kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok. Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita bisa. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Dari pihak Peggy sendiri, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang error in persona. 1. Bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP-B-8-Romawi-2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya sebelum setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak
bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu. Tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut, jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1035-K-Pit-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik-Res-1/4-1/Res-1.24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPD-Res-1.1/Res-1.24/2024 di tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.Tab-Res-90-Res-1.24/2024 di tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP-Kap-Res-79-2024/2024 tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP-Res-1/24/2024 tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu, dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1035-K-Pit-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir
Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Peron, atau tidak ada teman, atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Peron. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP/90 Romawi 5 Res.1.24/2024 di Trekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP.Han/76 Romawi 5 Res.24/2024 di Trekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditandatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik. Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, silakan. Oke, baik ya. Hakim, nggak usah ditanggapi, percuma bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke.
Catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ya, ahli ada berapa? Oke. Itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat? Ya, di sini juga surat, saksi dan ahli untuk Rabu. Di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk ini ya, menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup yang mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Itu ya, sidang saya dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nausmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi, tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung Peggy sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan Peggy dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum Peggy terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin ke-8, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama. Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners,
Wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Dalil-dalilnya, insya Allah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim, untuk jawaban kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok. Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita sudah. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Dari pihak Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang, error in persona. 1. Bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP-B-8-Romawi-2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya sebelum, sedang setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang
memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut, jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1035-K-Pit-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik-Rs-1/4/Rs-Res-1.24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPD-SP-1/4/2024 tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.Tab-Res-1/2024 tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP-Kap-Res-79/Res-2024/2024 tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP-Res-1/24/2024/2024 tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu, dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1035-K-Pit-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong.
atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP/90 Romawi 5 Res.1.24 2024 di Trekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP.76 Romawi 5 Res.1.24 di Trekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik. Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, silakan. Oke, baik ya, Hakim. Nggak usah ditanggapi, percuma bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke, catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3.
Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi, tapi ahli. Surat? Ya, di sini juga surat, saksi dan ahli untuk Rabu. Di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk ini ya, menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup Yang Mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Yang Mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Itu ya, sidang saya dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nazmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung Peggy sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan Peggy dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit, tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum Peggy terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin ke-8, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama. Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Insya Allah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim, untuk kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok.
Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja, Pak? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita handphone. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Dari pihak petisi Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang, error in persona. 1. Bahwa perkara Aqua bermula adanya laporan polisi nomor LP-953-B-B-8 Romawi /2016 /JBR CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1039-K-Pit-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi
Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik _194 _Romawi 5 _Res titik 1.24 _2024 Dirtreksimum tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPDP _141 _5 Romawi _Res titik 1.24 _2024 Dirtreksimum tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.Tab _90 Romawi 5 Res 1.24 2024 Dirtreksimum tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP.Kap _79 Romawi 5 Res titik 124 2024 Dirtreksimum tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP.Han _76 5 Romawi Res titik 1 24 2024 Dirtreksimum tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1035-K-PIT-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong, atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016
telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP/90/Romawi 5-1.24/2024 di Trekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP/76/Romawi 5-1.24/2024 di Trekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik. Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, silakan. Oke, baik ya, hakim. Nggak usah ditanggapi, percuma bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke, catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ya, ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat? Ya, di sini juga surat, saksi dan ahli. Untuk Rabu di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk ini ya, untuk menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon?
terkait dengan agenda itu? Cukup Yang Mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Yang Mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Itu ya, sidang saya dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nasmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi, tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron.
Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung PEGI sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan PEGI dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum PEGI terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan, perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin ke-8, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama. Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Insya Allah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim, untuk jawaban kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan itu. Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita handphone. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada,
Maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada sanksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Dari pihak Peggy sendiri, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang error in persona. 1. Bahwa perkara Aqua bermula adanya laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi /2016 /JBR Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1035-K-Pit-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut ikut
tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik-Res-1/4-1/24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPD/5-1/24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.Tab-Res-1/24/2024 tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP-Kap-79-5-Romawi 5-1/24/2024 tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP-Res-1/24/2024 tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 10-35-K-PIT-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong, atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di Kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di Kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan
Apabila pemohon saat ini mengajak Yang Mulia Hakim, cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP/90 Romawi 5 Res.1.24/2024 di Trekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP.Han/76 Romawi 5 Res.24/2024 di Trekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan Yang Mulia Hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik. Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, silakan. Oke, baik ya. Hakim, nggak usah ditanggapi, percuma bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke, catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat? Nah, di sini juga surat, saksi dan ahli. Untuk Rabu di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk nih ya, menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup Yang Mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Yang Mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Itu ya, sidang selesai dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nasmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi, tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung Peggy sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan Peggy dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk
pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum Peggy terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin kedelapan, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama. Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Dalil-dalilnya, insya Allah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim, untuk jawaban kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok. Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita sudah. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang error in persona. 1. Bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP-953-B
CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1030-K-PIT-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian,
sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DP pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa Surat Perintah Penyidikan nomor SP-Sidik-Res-1/24-1/1.24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan nomor SPD-141-5 Romawi-Res-1/24-2024 tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.TAP-Res-5-Romawi-5-Res-1/2024 tanggal 21 Mei 2024. Surat Perintah Penangkapan nomor SP-Cap-Res-79-Romawi-5-Res-124-2024 tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP-Han-76-5 Romawi-1/24-2024 tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 10-35-K-PIT-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong, atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di Kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di Kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas,
tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.tab-90-Romawi 5 res.1.24 di Rekrismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP-76-Romawi 5 res.1.24 di Rekrismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik. Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, silakan. Oke, baik ya. Hakim, nggak usah ditanggapi, percuma bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke, catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat? Nah, di sini juga surat, saksi dan ahli. Untuk Rabu di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk nih ya, menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup yang mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup. Termohon ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik dan duplik ya. Itu ya, sidang saya dan nyataan tutup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nazmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi, tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung Peggy sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan Peggy dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum Peggy terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin ke-8, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama.
Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Dalil-dalilnya, insya Allah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim, untuk jawaban kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan ini. Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Dari pihak Peggy sendiri, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang, error in persona. 1. Bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP-B-8-Romawi-2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak
bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu. Tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut, jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1035-K-Pit-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik-Res-1/4-Res-1.24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPD-141-5 Romawi-Res-1/24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.Tap-Res-1/Romawi 5/Res-1/2024 tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP.Kap-79/Romawi 5/Res-124/2024 tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP.76/5 Romawi Res-1/24/2024 tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu, dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1035-K-Pit-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir
Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Peron, atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Peron. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP/90/Romawi 5/1/24/2024 di Trekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP/76/Romawi 5/Res/24/2024 di Trekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditandatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik. Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, silakan. Oke, baik ya. Hakim, nggak usah ditanggapi, percuma bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke,
Catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ya, ahli ada berapa? Oke. Itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat? Ya, di sini juga surat, saksi dan ahli untuk Rabu. Di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk ini ya, menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup yang mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Gitu ya, sidang saya dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nausmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi, tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung Peggy sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan Peggy dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum Peggy terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin kedelapan, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama. Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners,
Wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Dalil-dalilnya insya Allah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim, untuk kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok. Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita sudah. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang error in persona. 1. Bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP-953-8-B-8 Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya sebelum setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang
memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut, jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1039-K-PIT-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik-Res-1/24/Res-1.24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPDP-141-5 Romawi-Res.1.24/2024 di Treskrim tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.TAP-90-Res-Romawi 5-Res-1.24/2024 di Treskrim tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP.Kap-79-Romawi 5-Res.124/2024 di Treskrim tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP.Han-76-5 Romawi Res.1/24/2024 di Treskrim tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu, dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1035-K-PIT-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong
atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP/90 Romawi 5 Res.1.24 2024 di Trekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP.Han/76 Romawi 5 Res.1.24 di Trekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditandatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik. Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, silakan. Oke, baik ya, Hakim. Nggak usah ditanggapi, percuma bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke, catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3.
Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi, tapi ahli. Surat? Ya, di sini juga surat, saksi dan ahli untuk Rabu. Di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk ini ya, menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup Yang Mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Yang Mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Gitu ya, sidang saya dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nasmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung Peggy sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan Peggy dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit, tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum Peggy terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin ke-8, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama. Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Insya Allah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim, untuk jawaban kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok.
Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita siap. Kepolisian sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Dari pihak Peggy Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang, error in persona. 1. Bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP-953-B-8-Romawi-2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya sebelum, sedang setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1039-K-PIT-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi
Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik-Res-1/24-1/Res-1.24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPDP-141-5 Romawi-Res-1.24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.TAP-Res-90-1/Romawi 5-Res-1.2024 tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP.Kap-79-Romawi 5-Res-2024 tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP.Han-76-5 Romawi Res-1.24/2024 tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 10-35-K-Pit-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong, atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian
tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.tab/90/Romawi 5/1/24/2024 di Rekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP/76/Romawi 5/1/24/2024 di Rekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik. Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, silakan. Oke, baik ya. Hakim, nggak usah ditanggapi, percuma bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke, catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ya, ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat? Nah, di sini juga surat, saksi dan ahli. Untuk Rabu di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk nih ya, menyusun putusan.
Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup Yang Mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Yang Mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Gitu ya, sidang selesai dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nausmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi, tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron.
Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung PEGI sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan PEGI dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum PEGI terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan, perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin ke-8, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama. Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Insyaallah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim untuk jawaban kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok. Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada,
Maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini diikuti oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Dari pihak Peggy sendiri, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang, error in persona. 1. Bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP-953-8-B-8 Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya sebelum, sedang setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut, jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1039-K-PIT-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut ikut
tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik-Res-1/4-1/Res-24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPD-141-5 Romawi-Res-1/24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S-TAP-Res-1/2024/2024 tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP-Kap-Res-79/Romawi 5/79-Res-124/2024 tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP-Han-76/5 Romawi-1/24/2024 tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1035-K-Pit-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong, atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di Kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di Kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan
Apabila pemohon saat ini mengajak Yang Mulia Hakim, cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP_90_Romawi 5_ Res.1.24_2024 di Trekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP_76_Romawi 5_Res_1.24_ di Trekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan Yang Mulia Hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik. Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, silakan. Oke, baik ya, Hakim. Nggak usah ditanggapi, percuma, bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke, catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ya, ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat? Nah, di sini juga surat, saksi dan ahli untuk Rabu. Di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk ini ya, menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup Yang Mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Yang Mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Gitu ya, sidang saya dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nausmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi, tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung Peggy sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan Peggy dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk
pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum Peggy terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 1 Junto Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang perlindungan dan atau Pasal 340 dan atau Pasal 338 Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin kedelapan, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama. Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Dalil-dalilnya, insya Allah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim, untuk jawaban kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan ini. Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita sudah. Kepolisian sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Dari pihak Peggy Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang error in persona.
Satu, bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP-953-B-B-8 Romawi _2016 _JBR CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1030-K/Pit/2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami
Yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik-Res-1/1/24/1/24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPD/Res-1/1/5 tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.Tab-Res-1/2024 tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP-Kap-Res-1/5-1/Res-2024 tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP-Han-Res-1/5-24/2024 tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 10-35-K-PIT-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Peron dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Peron pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Peron, atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Peron. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di Kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di Kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya
Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP/90/Romawi 5-Res.1.24/2024 di Rekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP/76/Romawi 5-Res.1.24/2024 di Rekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia, hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditandatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik. Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, silakan. Oke, baik ya. Hakim, nggak usah ditanggapi, percuma bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke, catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ya, ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat? Nah, di sini juga surat, saksi dan ahli. Untuk Rabu di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk ini ya, menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup yang mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Gitu ya, sidang saya dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nausmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung Peggy sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan Peggy dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit, tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum Peggy terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin ke-8, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama.
Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Dalil-dalilnya insyaallah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim untuk kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok. Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada, mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Dari pihak Peggy sendiri, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang error in persona. 1. Bahwa perkara Aqua bermula adanya laporan polisi nomor LP-953-B-B-8 Romawi _2016-JBR CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut, jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1035-K-Pit-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik-Res-1/4-1/24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPD-Res-1/1/Res-1/24/2024 di tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.Tab-Res-1/24/2024 di tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP-Kap-Res-79-5-Romawi 5-Res-Res-124/2024 tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP-Res-1/24/2024 tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu, dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1035-K-Pit-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir
Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong, atau tidak ada teman, atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP/90 Romawi 5 Res.1.24/2024 di Trekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP.Han/76 Romawi 5 Res.24/2024 di Trekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditandatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik. Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, silakan. Oke, baik ya. Hakim, nggak usah ditanggapi, percuma bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke,
Catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ya, ahli ada berapa? Oke. Itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat? Ya, di sini juga surat, saksi dan ahli untuk Rabu. Di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk ini ya, untuk menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup Yang Mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Yang Mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Gitu ya, sidang saya dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nausmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi, tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung Peggy sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan Peggy dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum Peggy terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin ke-8, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama. Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners,
Wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Dalil-dalilnya insya Allah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim, untuk kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok. Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita Handphone kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada, mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Dari pihak Peggy sendiri, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang, error in persona. 1. Bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP-953-B-8-Romawi-2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang
memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut, jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, putusan nomor 1038-K/Pit/2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik-Res-1/24-Res-1.24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPD-141-5 Romawi-Res-1.24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.TAP-Res-90-1/Romawi 5-2024/2024 tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP.Kap-79-Romawi 5-Res-2024/2024 tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP.76-5 Romawi Res-1/24/2024 tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu, dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1035-K/Pit/2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong
atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP/90 Romawi 5 Res.1.24/2024 di Rekrismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP.76/Romawi 5 Res.24/2024 di Rekrismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditandatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik. Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, silakan. Oke, baik ya. Hakim, nggak usah ditanggapi, percuma bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke, catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3.
Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi, tapi ahli. Surat? Ya, di sini juga surat, saksi dan ahli untuk Rabu. Di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk ini ya, menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup yang mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Gitu ya, sidang saya dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nausmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi, tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung Peggy sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan Peggy dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum Peggy terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin ke-8, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama. Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Insyaallah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim untuk jawaban kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok.
Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita Handphone kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Dari pihak Peggy sendiri, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang, error in persona. 1. Bahwa perkara Aqua bermula adanya laporan polisi nomor LP-953-8-B-2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya sebelum, sedang setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut, jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1039-K-PIT-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi
Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik-Res-1/4-Res-1.24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPDP-141-5 Romawi-Res-1.24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.TAP-Res-90-1/Romawi 5/Res-1.2024 tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP.Kap-79-Romawi 5/Res-124/2024 tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP.76-5 Romawi Res-1/24/2024 tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1035-K-Pit-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong, atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016
telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung, bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP/90 Romawi 5 Res.1.24/2024 di Rekrismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP.76 Romawi 5 Res.1.24/2024 di Rekrismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik. Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, silakan. Oke, baik ya. Hakim, nggak usah ditanggapi, percuma bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke, catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ya, ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat? Nah, di sini juga surat, saksi dan ahli. Untuk Rabu di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk ini ya, menyusun putusan.
Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup Yang Mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Yang Mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Gitu ya, sidang selesai dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nausmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi, tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron.
Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung PEGI sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan PEGI dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum PEGI terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin ke-8, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama. Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Dalil-dalilnya, insya Allah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim, untuk jawaban kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan ini. Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita bisa. Kepolisian sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada,
maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Kalau dari pihak Peggy sendiri, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang, error in persona. 1. Bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP-953-8-8 Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1030-K-PIT-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut ikut
tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik-Res-1/4-1/Res-1.24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPD/5-1/5-Res-1/24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.TAP/5-10-Res-1/2024 tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP-Kap/79-79-Res-5-2024-2024 tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP-Han-Res-7-6-1/24/2024 tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 10-35-K/Pit/2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Peron dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Peron pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Peron, atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Peron. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan
Apabila pemohon saat ini mengajak Yang Mulia Hakim, cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP/90/Romawi 5/ Res.1.24/2024 di Rekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP/76/Romawi 5/Res/24/2024 di Rekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan Yang Mulia Hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik. Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, ya silakan. Oke, baik ya, Hakim. Nggak usah ditanggapi, percuma bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke, catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat? Nah, di sini juga surat, saksi dan ahli. Untuk Rabu di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk nih ya menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup Yang Mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Yang Mulia. Cukup. Termohon ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok acaranya jawaban, replik dan duplik ya. Gitu ya. Sidang saya dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nausmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi, tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung Peggy sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan Peggy dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk
pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum Peggy terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 1 Junto Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang perlindungan dan atau Pasal 340 dan atau Pasal 338 Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin ke-8, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama. Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Dalil-dalilnya insyaallah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim, itu jawaban kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok. Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita Kepolisian sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada, mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Dari pihak Peggy sendiri, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang error in persona.
Satu, bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP-953-B-B-8 Romawi /2016 /CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya sebelum setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut, jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1035-K-PIT-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami
Yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa Surat Perintah Penyidikan nomor SP.Sidik /Res/1/4/Res/24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPD/SP-DP/1/4/2024 tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.Tab/Res/1/24/2024 tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/7-9-Res/124/2024 tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP.Khan/7-6-Res/1-24/2024 tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1035-K/Pit/2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong, atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP, atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu.
Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP/90/Romawi 5 Res.1.24/2024 di Rekrismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP.Han/76/Romawi 5/Res/1.24/2024 di Rekrismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia, hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik. Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, silakan. Oke, baik ya. Hakim, nggak usah ditanggapi, percuma bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke, catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat? Ya, di sini juga surat, saksi dan ahli. Untuk Rabu di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk ini ya, menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup yang mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Gitu ya, sidang saya dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nasmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung Peggy sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan Peggy dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit, tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum Peggy terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin ke-8, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama.
Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Dalil-dalilnya, insyaallah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim, untuk jawaban kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok. Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita bersiap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Dari pihak Peggy sendiri, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang error in persona. 1. Bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP-953-8-B-Romawi-2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak
bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu. Tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut, jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1035-K-PIT-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik-Res-1/4/1.24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPD/5-5-5-Res-1/4/2024 tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S-TAP/Res-Romawi 5-1/2024 tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP-KAP/79/Romawi 5-Res-124/2024 tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP-TAN/76/5 Romawi Res-24/2024 tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu, dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1035-K-PIT-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir
Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Peron, atau tidak ada teman, atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Peron. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP/90 Romawi 5 Res.1.24 2024 di Trekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP.76 Romawi 5 Res.1.24 2024 di Trekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik. Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, silakan. Oke, baik ya. Hakim, nggak usah ditanggapi, percuma bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke.
catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ya, ahli ada berapa? Oke. Itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat? Ya, di sini juga surat, saksi dan ahli untuk Rabu. Di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk ini ya, menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup Yang Mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Yang Mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Gitu ya, sidang saya dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nausmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi, tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung Peggy sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan Peggy dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum Peggy terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin kedelapan, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama. Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners,
Wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Dalil-dalilnya insya Allah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim, untuk jawaban kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok. Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita handphone. Kepolisian sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Dari pihak Peggy Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang, error in persona. 1. Bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP-953-8-B-2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang
memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut, jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1030-K-PIT-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik-Res-1/1/Res-1.24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPD/Res-1/1/2024 tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.TAP-Res-90-1/1/2024 tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP-Kap-Res-79-124-2024 tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP-Han-Res-76-5-1-24-2024 tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu, dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1035-K-PIT-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong.
atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim, pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP/90/Romawi 5/ Res.1.24/2024 di Trekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP/76/Romawi 5/Res.1.24/2024 di Trekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik? Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, silakan. Oke, baik ya, Hakim. Nggak usah ditanggapi, percuma bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke, catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3.
Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi, tapi ahli. Surat? Nah, di sini juga surat, saksi dan ahli. Untuk Rabu, di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk nih ya, menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup Yang Mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Yang Mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Itu ya, sidang saya dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nasmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung Peggy sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan Peggy dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum Peggy terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin kedelapan, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama. Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Kali-kalinya, insya Allah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim, untuk jawaban kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok.
Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita sudah. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Dari pihak Peggy sendiri, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang, error in persona. 1. Bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP-953-B-8-Romawi-2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1039-K-PIT-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi
Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik_Res-1/24/Res-1.24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPDP-141-5 Romawi-Res-1.24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.TAP-Res-90-1/Romawi 5/Res-1.2024 tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP.Kap-79-Romawi 5/Res-124/2024 tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP.76-5 Romawi Res-1/24/2024 tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1035-K-Pit-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong, atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016
telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung, bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP/90 Romawi 5 Res.1.24/2024 di Rekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP.76 Romawi 5 Res.1.24/2024 di Rekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik. Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, silakan. Oke, baik ya, Hakim. Nggak usah ditanggapi, percuma bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke, catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat? Nah, di sini juga surat, saksi dan ahli. Untuk Rabu di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk menyusun putusan.
Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup Yang Mulia. Cukup dari termohon. Ya. Oke ya, berarti sudah disepakati, tidak ada lagi perdebatan dalam persidangan berikutnya. Silakan untuk menjalankan dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyiapkan alat-alat bukti yang telah disepakati ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Yang Mulia. Cukup. Termohon, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya, kita ketemu lagi besok. Acaranya jawaban, replik, dan duplik ya. Gitu ya, sidang saya dan nyata tutup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8.30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nausmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi, tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron.
Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung PEGI sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan PEGI dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum PEGI terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin ke-8, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama. Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Dalil-dalilnya, insya Allah sesuai dengan kesepakatan dan keputusan hakim, untuk jawaban kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan ini. Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita sudah. Kepolisian sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada,
Maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Dari pihak Peggy sendiri, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang, error in persona. 1. Bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP-8-2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1038-K/PIT/2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut ikut
tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik-Res-1/4-1/1.24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPD/5-1/5-Res-1/24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.TAP-Res-5-2024/2024 tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP-Kap-Res-79-2024/2024 tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP-Han-Res-76-5-1-24/2024 tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 10-35-K-Pit-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Peron dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Peron pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Peron, atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Peron. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan
Apabila pemohon saat ini mengajak Yang Mulia Hakim, cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP/90/Romawi 5/1/24/2024 di Trekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP/76/Romawi 5/1/2024 di Trekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan Yang Mulia Hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. Download Tribun X sekarang.